Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua ketemu lagi di podcast Kambing Super. Hari ini tanggal 31 Mei 2020. Menurut saya satu hari yang bersejarah seperti yang teman-teman baca di judul podcast ini. Kemarin SpaceX, perusahaan swasta yang ada di Amerika bekerja sama dengan NASA berhasil menerbangkan dua orang astronot keluar angkasa. Nah, kenapa ini luar biasa? Karena ini penerbangan pertama dari SpaceX yang menyertakan awak atau manusia di dalamnya. Mereka akan pergi ke stasiun luar angkasa, stasiun ISS ya. Kok ISS sih? Salah. ISS ya, Stasiun Luar Angkasa ISS atau International Space Station, dan ini penerbangan kolaborasi antara SpaceX yang merupakan perusahaan swasta dengan NASA yang merupakan perusahaannya pemerintah Amerika. Nah, kenapa ini luar biasa? Karena bagi NASA ini sudah kurang lebih 9 tahun mereka bukan baru bisa ya kembali menerbangkan. Dan bagi SpaceX ini yang pertama. Kalau sebelumnya SpaceX memang sudah menerbangkan banyak satelit keluar angkasa tapi tanpa awak. Nah, kemarin akhirnya mereka berhasil menerbangkan dua orang astronot ke luar angkasa. Dua astronot senior, yaitu Bob Behnken dan Doug Hurley ya. Mereka astronotnya NASA dengan misi luar angkasa kaitannya dengan internet dan lain sebagainya. Kenapa ini menarik? Bagi saya yang menarik ini adalah SpaceX-nya. Kenapa SpaceX-nya menarik? Karena kita semua tahu bahwa SpaceX ini didirikan oleh Elon Musk. Ya, Elon Musk ini seorang yang sukses berbisnis dan mengawali bisnis berkarir itu di bidang teknologi informasi cuy. Jadi dia juga awalnya bikin aplikasi eh sama kayak kita gitu ya. Entah sih dia yang coding atau bukan. Kalau kita lihat catatannya, Elon Musk ini pertama kali membuat perusahaan namanya Jeep2 ya. Kalau teman-teman buka ini masih ada sih ya. Jeep2 itu masih ada tapi sudah dia jual. Nah, setelah itu dia membuat perusahaan yang namanya XCOM ya. Nah, dari X.com ini kemudian Elon Musk ini membuat satu perusahaan yang pencapaiannya luar biasa, yaitu PayPal, sebuah perusahaan yang menyediakan layanan transaksi keuangan di internet. Jadi kirim uang, transfer uang yang sebelumnya via bank, kemudian kita bisa pakai aplikasi, bisa berbasis web atau pakai aplikasi lainnya lah ya. Itu PayPal, dan dia merajai sampai hari ini. Bahkan perusahaan sebesar, mohon maaf, Yahoo sekalipun yang mencoba masuk ke pasar industri transaksi keuangan online itu gagal dan akhirnya kalah oleh PayPal. Dan kita juga merasakan hari-hari ini buat teman-teman yang biasa belanja ke luar negeri gitu ya, baik itu ke Amazon, Rakuten. Kalau barang-barang Jepang ke Rakuten itu lebih enak kalau kita transaksi pakai PayPal. Kita mau beli lisensi software misalkan Zoom gitu yang lagi tren akhir-akhir ini, ya saya rasakan lebih enak pakai PayPal gitu ya. Walaupun dengan virtual credit card dan lain sebagainya bisa juga sih sebenarnya ya. Nah, jadi banyak orang yang merasakan manfaatnya dari PayPal ini, lalu PayPal mendapatkan keuntungan dari jasa yang dia punya karena dia punya rate keuangan sendiri gitu ya, kurs keuangan sendiri. Akhirnya dia mengumpulkan banyak uang si Elon Musk ini, dan luar biasanya dia nggak lanjut mengembangkan perusahaan teknologinya gitu ya. Kalau kita lihat misalkan seperti Google, itu terus fokus di teknologi informasi. Microsoft pun juga demikian, walaupun anak-anaknya udah banyak ya anak perusahaannya. Tapi Elon Musk ini kemudian berpindah mengembangkan perusahaan yang namanya SpaceX atau singkatan dari Space Exploration Technologies Corporation. Nah, ini perusahaan transportasi luar angkasa Amerika Serikat
yang itu didirikan tanggal 6 Mei 2002 ya. Dengan uang yang pasti dihasilkan dari PayPal ya. Bagi teman-teman yang pakai PayPal, keuntungannya itu dipakai Elon Musk untuk bikin perusahaan jelajah luar angkasa. Dan catatan sejarahnya ya kemarin itu hari Sabtu tanggal 30 Mei itu ya, waktu Indonesia lagi, waktu Amerika gitu ya. Nah, jadi menurut saya ini satu hal yang menarik bagi saya yang di bidang teknologi informasi, lalu bagi teman-teman programmer semua gitu ya. Ini sedikit punya kedekatan dengan kita. Kalau saya sih nggak ngerti tentang dunia luar angkasa, dunia perbintangan dan lain sebagainya ya. Tapi saya mulai mengikuti SpaceX ini karena memang didirikan oleh seseorang yang pijakan awalnya itu dari perusahaan berbasis teknologi informasi. Mungkin ke depan perusahaan Indonesia, kita sebut aja lah, misalkan apa yang Indonesia, Tokopedia, Bukalapak, itu bisa mendirikan stasiun luar angkasa lagi cuy. Nggak cuman ke orbit, tapi ke bulan, ke Mars, Venus, Jupiter dan lain sebagainya, kan bisa aja kan dari perusahaannya sesukses PayPal misalkan. Kalau Amerika punya PayPal, Indonesia punya GoPay gitu kan, yang itu buatan menteri kita gitu. Bisa jadi nanti dari keuntungannya bisa bikin perusahaan yang setara dengan SpaceX, siapa yang tahu gitu ya. Jadi menarik untuk melihat perkembangan SpaceX ini dari tinjauan kacamata kita orang-orang yang bergelut di dunia coding. Nah, jadi ini satu capaian bagi SpaceX, satu capaian bagi NASA, dan lebih dari itu gitu ya, misi ini yang diberi nama Dragon gitu ya, itu menjadi capaian tersendiri bagi Amerika karena tagline yang diucapkan di misi ini, teman-teman masih bisa lihat live videonya di YouTube-nya SpaceX, judulnya Crew Demo 2. Itu mereka dengan satu tagline yaitu Launch America gitu ya. Bukan seolah-olah ya. Ini jadi satu mercusuar baru bagi Amerika, bahwa Amerika hari ini berhasil melakukan penerbangan keluar angkasa dengan roket yang pendorongnya itu bisa balik lagi ke bumi dan bisa dipakai ulang. Ya, salah satu riset yang dikembangkan oleh SpaceX ini adalah bikin roket pendorong yang setelah dipakai itu bisa dipakai ulang, jadi nggak dibuang di luar angkasa gitu ya, nggak ditangkap sama alien gitu, tapi balik lagi ke bumi dan bisa dipakai lagi gitu. Nah, jadi ini satu mercusuar besar Amerika hari ini ingin ngasih tahu ke dunia bahwa kami sudah bisa seperti ini, sains teknologi kami sudah bisa seperti ini gitu ya. Dan ini makin punya positioning politis lah gitu, di luar sains dan teknologinya mereka punya positioning sebagai mercusuar dunia hari ini udah bisa melakukan hal yang seperti ini. Negara lain belum menunjukkan ya, belum bisa show off seperti Amerika di bidang stasiun luar angkasa atau di bidang angkasa seperti ini. Jadi Amerika sekarang sudah mengudara di atas bumi gitu ya, dengan tagline Launch America ini sudah ada di atas sana, dan seolah nih, aku melihat kalian ada di bumi, kita udah di luar angkasa gitu ya. Nah, ini yang saya rasakan ketika lihat lihat videonya dari SpaceX ini. Jadi itu satu hal yang menarik ya. Jadi teknologi sains itu bisa membuat satu buah negara, satu buah bangsa itu berada di atas yang lain ya, menjadi superior bagi yang lain gitu. Nah, tapi di momen yang sama hari ini kita nggak bisa langsung kemudian merasa minder, nggak juga langsung merasa mendewakan Amerika. Hari ini di hari yang sama, di masa peluncuran SpaceX ini, Falcon 9 ini yang menerbangkan Crew Dragon ya, itu di saat yang sama ternyata angka kematian COVID di Amerika itu sudah mencapai 100.000 orang. Oke. Jadi sehebat Amerika yang sudah bisa melihat dunia dari langit sana, sudah bisa melihat bumi dari luar angkasa, itu
masih kerepotan menangani COVID-19, masih kerepotan menangani makhluk yang sangat kecil. Ya, jadi ini satu hal yang cukup apa ya, kontradiktif lah ya, kontradiksi gitu ya. Di saat yang sama mereka menguasai sains, fisika, teknologi dan lain sebagainya, tapi 100.000 warga mereka itu nggak bisa mereka cegah dari kematian gara-gara COVID-19. Nah, itu hal yang berikutnya, yang kedua ya. Dan hal yang ketiga, di saat ini juga di momen mereka bisa ada di luar angkasa sana, Amerika sedang disibukkan dengan isu rasisme dan isu kemanusiaan yang menimpa seseorang yang sangat kita kenal namanya hari ini, itu George Floyd, warga kulit hitam Amerika yang kemudian mati gara-gara diringkus oleh polisi, lehernya diinjak dengan lutut sampai akhirnya meninggal gitu ya. Ada beberapa versi yang bilang meninggal di tempat, karena dari video ini terlihat ada cairan seperti kencing dari si George ini. Ada yang video yang bilang meninggal di perjalanan, ada yang bilang juga meninggal di rumah sakit. Tapi apapun itu, ini menjadi satu isu yang menarik karena Amerika tidak bisa menyelesaikan permasalahan kemanusiaan di dalam negaranya, yaitu permasalahan rasisme. Karena kalau kita lihat di catatannya, saya cari di media online, saya buka di Google, ini kompas.com, misalkan kompas.com melasir catatan-catatan orang-orang yang mati gara-gara rasisme gitu ya. Ada Trayvon Martin tahun 2012, ada Eric Garner tahun 2014, ada Michael Brown 2014, dan banyak lagi ya. Teman-teman bisa cek di kompas.com, judulnya itu kematian George Floyd dan warga kulit hitam lain di AS yang picu kerusuhan besar. Jadi selalu ada permasalahan rasisme di Amerika Serikat menyangkut warga kulit hitam dan warga kulit putih. Dan hari ini gelombang unjuk rasa masih terjadi di Amerika. Bahkan yang berunjuk rasa itu bukan hanya orang kulit hitam, orang-orang kulit putih pun yang merasa peduli dengan kejadian ini, mereka turun ke jalan lalu kemudian ikut menyuarakan permasalahan ini. Dan di saat yang sama gitu ya, COVID-19 masih belum bisa mereka tangani. Jadi nggak tahu tuh, kumpul-kumpul di jalan kayak gitu, seorang batuk kan luar biasa tuh, bisa menularkan ke orang-orang yang lain ya. Jadi wajah Amerika hari ini yang bisa menerbangkan orang keluar angkasa itu nggak mulus. Peradaban mereka yang menjadi leader hari ini dicederai oleh banyak hal ya. Yaitu tadi permasalahannya, satu, mereka nggak bisa menangani virus yang sangat kecil gitu ya. Lalu mereka juga nggak bisa kemudian menangani isu kemanusiaan yang ada di sana. Jadi bagi teman-teman yang sangat mencintai Amerika, lebih baik coba melihat dari kacamata yang objektif dan kita melihat sisi-sisi lainnya. Kita boleh kagum dengan mereka, saya juga kagum dengan pencapaian sains dan teknologi mereka, dan belajar pun dari orang-orang Amerika, apalagi di bidang teknologi informasi, di informatika, di coding ya, arah mercusuar teknologi kita ke mereka gitu ya. Perusahaan-perusahaan teknologi di dunia hari ini ada di sana, dan kita akui itu dan kita belajar dari sana. Tapi di saat yang sama mereka punya permasalahan yang lain. Maka dari sini ini sedikit nasihat dari saya. Kita sebagai seorang muslim tentu nggak mau membangun peradaban seperti mereka. Oke, kita mau peradaban yang tinggi, sains teknologinya maju, tapi di saat yang sama kita nggak mau punya peradaban yang nggak bisa mengatur kondisi masyarakatnya, kesulitan menangani persoalan COVID-19, juga kesulitan menyelesaikan permasalahan kemanusiaan. Tentu di dalam pandangan kita seorang muslim, bahwa seorang muslim itu baik kulit merah, kulit hitam, kulit putih, kulit sawo matang, kulit apapun itu sama di hadapan Allah. Sama-sama makhluk Allah yang diukur atas dasar keimanan dan ketakwaannya. Nah, peradaban Islam ke depan itu tidak akan punya wajah yang sama seperti peradaban Amerika. Kita boleh hari ini ikut atau menangkap
ilmu dari mereka, tapi kita nggak bisa menerima seluruh pemahaman mereka ke dalam jati diri kita sebagai seorang muslim. Nah, itu dari saya. Semoga teman-teman semua bisa kembali semangat. Jadi teman-teman jangan lupa, pertama, tidak boleh menjadi orang yang rasis karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teman-teman juga mesti terus menjaga diri dari COVID-19 gitu ya. Ikut anjuran Nabi Muhammad untuk menjaga jarak, untuk tinggal di rumah, karena itu hadisnya sudah jelas, kita nggak boleh masuk ke area yang di sana ada wabah, dan kalau di area kita ada wabah kita juga nggak boleh keluar sampai nanti lihat pertimbangannya gitu ya, lihat zona merah, biru dan lain sebagainya. Dan satu lagi, kita juga jangan mau kalah untuk mengejar ilmu sains dan teknologi yang nantinya dipakai untuk membangkitkan peradaban Islam ke depan ya. Mungkin nanti peradaban Islam kaum muslimin bisa jauh lebih hebat lagi dari SpaceX, bisa jauh lebih hebat lagi dari NASA, karena Allah udah memerintahkan bagi kita untuk melihat langit dan bumi, mempelajari itu semua. Oke, terima kasih, itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi di Kambing Super yang selanjutnya. Tetap dengerin terus dan jangan lupa di follow podcast ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.